Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, Nusantara. Setelah berjuang ratusan tahun di bawah cengkraman penjajah, akhirnya mendapatkan momentum memerdekakan diri dengan menyebut dirinya Indonesia. Tentu saja seluruh rakyat gegap gempita menyambut kemerdekaan. Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Tentu saja seluruh rakyat gegap gempita menyambut kemerdekaan. Tanggal 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan pengibaran bendera merah putih di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, tanggal 18 September 1945, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mr. Blokman mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru di Hotel Yamato. Tentu saja hal ini membuat arek-arek Surabaya menjadi bertanya-tanya dan geram. Oleh karenanya, esok harinya 19 September 1945, Resimen Sudirman selaku penanggung jawab keamanan di Surabaya datang ke Hotel Yamato, di mana arek-arek Surabaya sudah mengepung Hotel Yamato. Resimen Sudirman bersama Sidik dan Haryana kemudian memasuki Hotel Yamato dan meminta Mr. Blokman untuk menurunkan bendera mereka. Mereka menolak, sehingga terjadi adu argumen dan berujung pada perkelahian. Cukupan! Itu sebelah jatuh, cukupan! Lama mana jatuh? Tiba-tiba, Mr. Blokman pun mengeluarkan pistolnya dan menodongkan kepada mereka semua. Akan tetapi, Sidik tidaklah gentar sama sekali. Ia mencekik Mr. Blokman hingga tewas. Akan tetapi, ia juga harus syahid karena telah ditembak tentara Belanda. Akibat dari suara letusan tembakan tersebut, suasana menjadi kacau. Bukannya arek-arek Surabaya pergi menghindar menjauh dari Hotel Yamato, akan tetapi justru menerobos blokade keamanan Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Akhirnya, merah putih pun berkibar di Hotel Yamato, berkibar di seluruh pelosok negeri. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang menamakan dirinya AFNI, Allied Post Netherlands East Indies, dan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, mendarat di pelabuhan Tanjung Perak
dan memasuki kota Surabaya. Awalnya, kedatangan mereka disambut baik dan meriah. Akan tetapi, dengan arogansinya, justru mereka membebaskan tentara Belanda dari tawanan Resimen Sudirman. Karena hal inilah yang memicu tanggal 30 Oktober 1945 terjadi konflik di sekitaran Jembatan Merah yang menewaskan Jenderal Melati, yaitu Jenderal Tentara Inggris. Tewasnya Jenderal Melati menyulut kemarahan Mayor Jenderal Menses, penggantinya, sehingga Mayor Jenderal Menses 9 November 1945 mengeluarkan ultimatum. Ultimatum tersebut adalah semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda harus datang paling lambat 10 November 1945 pukul 06.00 tempat yang telah ditentukan dengan menyerahkan seluruh senjata. Ultimatum tersebut tidaklah dihiraukan oleh pemuda Surabaya. Mereka justru memilih perlawanan. Terlebih, Bung Tomo melalui Radio Republik Indonesia melakukan orasi yang mampu menggelorakan semangat perjuangan arek-arek Surabaya. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para kiai lainnya mengeluarkan fatwa jihad bagi santri-santrinya agar mereka siap sedia dalam pertempuran melawan penjajah. 10 November 1945 dan pertempuran pun meledak. November hingga 28 November 1945 terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Sekutu dengan persenjataan canggih dan lengkap dengan misil-misil yang berhulu ledak tinggi diluncurkan dan dijatuhkan dari kapal-kapal perangnya, tank-tank tempurnya, dan pesawat-pesawat yang berterbangan di langit-langit Surabaya dari segala penjuru.
Setidaknya lebih dari 20.000 pejuang Indonesia syahid, 1.500 tentara sekutu tewas korban dari peperangan tersebut. November, lebih dari sekedar catatan sejarah. Ini adalah tentang semangat juang yang begitu membara, tentang keteguhan hati dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan, dan tentang pengorbanan tanpa pamrih. Wahai laskar dan pejuang siswa-siswi SMP Hang Tua 5, nyalakan semangatmu, teguhkan hatimu, ikhlaskanlah dalam mengembangkan dirimu. Berjuanglah, masa depan negeri ini ada di tanganmu.